Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini ciri-ciri orang beriman nih, Kak. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang jika disebut asma Allah, nama Allah Subhanahu wa taala, dia akan gemetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, dia akan bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Allah Tuhannya mereka bertawakal. Jadi ketika kalian menyebut asma Allah, kalian punya getaran bahwa Allah itu memang benar-benar melihat kita dan ada bersama kita, gitu ya. Oke. Sebagian sifat mereka yang menyandang predikat mukmin sejati disebutkan di sini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yang mantap keimanannya adalah mereka yang apabila disebut nama Allah dengan sifat yang keagungannya dan kemuliaannya, dia akan gemetar di dalam hatinya, gitu ya. Karena mengingat sadar bahwa kekuasaan Allah itu begitu besar. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa dia? Dia yang selalu mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Orang yang rajin sholat dan orang yang gak pelit sama hartanya, gitu ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu adalah orang-orang yang beriman sebenar-benar keimanan mereka. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Masyaallah. Maka Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman itu, ya Kak, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan rizki yang sangat mulia. Jadi kalau kalian beriman kepada Allah, diangkat derajatnya, diberi ampunan, tidak akan miskin. Ya, Allah akan terus kasih kamu rizki sehat, rizki bahagia, rizki uang, itu pasti. Ya, karena itu janji Allah. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Peristiwa itu sebagaimana Tuhanmu menyerumu pergi dari rumahmu dengan berdasar kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian orang-orang beriman itu tidak menyukainya. Artinya, sesungguhnya kemenangan yang terjadi pada perang Badar itu, Kak, kerudung saya. Kemenangan yang terjadi pada perang Badar itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat bergantungnya segala urusan. Persengketaan orang-orang beriman menyangkut soal pembagian harta rampasan perang itu mirip keadaan mereka ketika Allah memberi perintah kepada mereka untuk memerangi orang-orang musyrik di perang Badar. Ya, jadi perang Badar itu sangat hebat, tapi kaum mukminlah yang menang, gitu ya. Janji Allah itu pasti benar itu, Kak. Ya, lalu Allah dan Rasulnya mengambil alih pembagian itu. Demikian pula etika ketika Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu di kota Madinah untuk menghadang kafilah Quraisy dan berperang di perang Badar dengan cara dan tujuan yang benar melalui wahyu yang Allah turunkan. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu benar-benar tidak menyukai itu keluar menghadang musuh. Oke, gini. Jadi intinya, misalnya kalian punya pilihan. Menurut kalian pilihan kalian itu bagus. Udahlah, saya pertahankan aja rumah tangga saya. Ini contoh, ya. Ini kan peperangan batin ketika di dalam rumah tangga. Ini hanya hikmahnya, ya. Tapi menurut kalian itu kalian pertahankan baik. Ketika kalian sholat tahajud dan sholat istikharah, Allah kasih pandangan bahwa rumah tanggamu gak akan baik. Yakinkan sama diri kalian bahwa sholat kalian adalah benar, maka itulah yang dikatakan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut kalian suka, belum tentu baik menurut Allah. Kalau menurut Allah itu baik, udah pasti baik menurut kita, gitu ya, sebagai hambanya. Oke? Jadi intinya selesai nih ya Kak, 5 ayat aja di surat Al-Anfal. Kalau seandainya teman-teman ngerasa diri teman-teman punya banyak keganjilan, apa sih, nggak seimbang sama kehidupan teman-teman, sholat istikharah ya. Jangan lupa sholat taubat, sholat tahajud, sholat istikharah, gitu ya. Oke, selesai. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah 5 ayat kita bahas. Kita berdoa dulu, sekalian doa pagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa-siksa neraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia bi anna ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, maafkanlah dunia kami dan akhirat kami. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina. Ya Allah, maafkanlah agama kami ya Rabb, wa dunyana dan dunia kami, wa ahlina dan keluarga kami, wa malina dan harta yang kau titipkan kepada kami. Allahumma astur auratina. Ya Allah, kami semua punya aib, tutup aib-aib kami ya Allah. Wa amin rawatina, karena hanya engkau sebaik-baiknya penjagaan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkanlah agama Islam. Wa afiatan fil jasad, sehatkanlah jasad kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah. Wa taubatan qoblal maut, turunkan ampunan sebelum ajal menjemput ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, turunkan ampunan ketika kami sudah terbujur kaku karena kematian. Wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab, jauhkan kami dari percikan api neraka ya Allah, dan kami bisa menerima hisab itu dari tangan kanan, jangan dari tangan kiri atau dari belakang punggung kami ya Rabb. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nastaudi'uka auladana fi kulli makanin ghabat anhum uyununa. Ya Allah, kami titipkan kepadamu anak-anak kami di saat kami tidak membersamai mereka. Fahrushum bi'ainika allati la tanam, jagalah mereka ya Allah dengan matamu yang tidak pernah tidur. Wa knufuhum bi ruknika alladzi la yuram, dan lindungilah mereka ya Allah dengan perlindunganmu yang kokoh. Wahfazhum bi'izzaka alladzi la yudam, dan jagalah mereka ya Allah dengan kemuliaanmu yang abadi. Waqla'hum bil laili wan nahar, dan lindungilah mereka ya Allah di waktu malam dan siang hari. Wahdihim wasaddidhum, berilah mereka petunjuk ya Allah dan bimbinglah mereka ke jalan yang benar. Wa aghnihim wa as'idhim, cukupkanlah mereka ya Allah dan bahagiakanlah mereka. Wa afihim wa'fu anhum, berilah mereka kesehatan dan maafkan atas segala kesalahan mereka. Wa razuqhum husnal khisal, karuniakanlah kepada mereka ya Allah akhlak yang paling bagus. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bagi semua teman-teman yang baru bergabung, yang baru follow, yang baru nongkrong di live streaming saya. Saya Zia, saya self reminder duduk di sini sebagai pengingat diri saya, dan saya duduk di sini only want to be a good person, hanya ingin menjadi orang yang lebih baik. But if you need it, kalau kalian membutuhkan dan kalian suka, if you like it, silahkan di follow ya. Thank you teman-teman. Sekarang teman-teman mau bertanya apa? Saya buka dengan sesi pertanyaan, mumpung masih jam 6 lewat ya kak ya. Oke, kalau baca doa itu Masya Allah Ta'ala kak, doa itu luar biasa, dunia akhirat itu berkah barokah semuanya. Sehat selalu, amin, alhamdulillah kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi, dengerin ceramah sambil tiduran boleh. Mi, tadi surat apa? Surat Al-Anfal kak. Surat Al-Anfal, perang Badar itu surat Al-Anfal. Tadi masih baru ayat pertama sampai kelima ya. Mi, kalau baca Al-Muluk kapan? Boleh habis maghrib atau habis sholat isya. Sedang sakit bolehkah sholatnya saya qodho? Kalau sakitnya tidak bisa disembuh, maksudnya sakitnya parah gitu ya kak, kakak tidak bisa sholat sambil tiduran, kakak boleh qodho ya, boleh qodho. Pagi Mi, kif halik? Alhamdulillah bil khair.
Alhamdulillah, terima kasih doanya Mi, sama-sama sayang. Mi selalu apa nih? Selalu sampai nangis apa karena sudah paham artinya Mi? Apanya nih yang menangis? Tadi saya artikan. Mi dikirim doanya Mi untuk diterapkan doa tiap hari. Love you Mi. Doanya Mi baca doa. Oh, kalau saya baca doa ya karena alhamdulillah Kak izin sedikit banyak ya paham. Tiap doa nangis dah ya. Karena doanya Masya Allah Ta'ala Kak, dunia akhirat. Saya ngebayangin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah kasih ampunan saya sebelum ajal menjemput gitu. Itu doanya doa keselamatan dunia akhirat Kak. Maaf mau tanya, puasa Rajab kapan lagi ya Mi? Insya Allah kalau nggak salah di bulan Januari itu tanggal 30 ya. 30. Karena kita nggak tahu ya Kak ajal menjemputnya kapan. Karena kalau udah baca Al-Quran sama doa tuh kayak Masya Allah Ta'ala Kak. Semoga doanya dikabulkan Allah dan sangat menyentuh, amin. Amin. Waalaikumsalam Kak. Teman-teman mau bertanya apa nih mumpung masih 200 orang? Ya doanya itu ada di video TikTok saya. Dalam ruku itu boleh doa nggak Mi? Seperti di sujud? Boleh Kak. Jadi gini, ketika teman-teman punya masalah, ketika teman-teman sholat apapun, ya, tolong perhatikan dulu ketika teman-teman ruku, posisinya. Jadi ketika kalian mau ruku, Allahu Akbar, ruku ya. Ini kedua telapak tangan, taruh di bagian lutut, ya, taruh di bagian lutut, bukan di paha, bukan di betis, tapi di lutut. Setelah kalian posisinya sudah benar dan ininya rata ya, sejajar dengan kepalanya agak dongak sedikit, teman-teman baru baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, dibaca 3 kali. Setelah itu kalian berdoa. Kalau doa anak udah saya buatkan video TikToknya Kak, di akun Zia Fauzia 559 ya. Setelah itu kakak boleh berdoa pakai bahasa sendiri. Misalnya, ya Allah ya Razak, beri hamba rizki yang halalan wasi'an mubarakan, yang luas, yang berkah, misalnya gitu. Ya Allah ya Rashid, beri hidayah kepada suamiku atau istriku supaya mau melaksanakan sholat gitu ya. Kenapa doa di ruku itu kita boleh? Karena ketika kita ruku itu ada doa yang baik Kak dan didengar sama Allah. Karena kita takbir bacanya apa? Allahu Akbar. Mau sedekap, Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Bangun dari ruku, Sami'allahu liman hamidah. Sami'a itu dia Allah telah mendengar doa kalian. Jadi ketika kalian ruku, kalian boleh berdoa di situ. Karena di situ Allah mendengar doa kalian. Itu past tense ya, kata kerja lampau artinya padahal baru berapa detik, tapi past tense. Sami'a itu past tense. Kata kerja lampau, dia Allah telah mendengar doamu. Apa kata Allah? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi sepenuh langit, sepenuh bumi, hambaku minta apa? Aku tawarkan, kata Allah. Jadi bukan cuma didengerin tapi ditawarin sama Allah, ya. Kalau kita nggak pakai jilbab depan teras tapi ditutup pintu gerbang, dosa nggak Mi? Sebaiknya kita pakai jilbab. Walaupun Allah tidak melihat, tapi Allah ada dimanapun kita berada, ya. Tetap ada catatannya nanti. Siapa tahu di situ ada tukang kita nggak tahu, kita nggak lihat. Semakin paham arti, semakin khusyuk ya Mi, benar Kak. Kak Tita pertanyaannya ke filter Kak. Misalnya kakak bacaannya belum benar, tapi kakak ada usaha untuk mengaji, berusaha untuk membaca Al-Quran, atau sholatnya belum bisa bacaannya, yang penting ada niat untuk tetap dapat pahala Kak ya. Waalaikumsalam Kak. Kakak banyak sekali pertanyaannya ke filter ini. Kalau zakat profesi itu dibagikan ke beberapa orang, boleh tidak? Apa satu orang saja? Boleh Kak. Yang penting hitungannya kakak sesuai dengan zakat kakak ya. Sholat sunnah awabin 6 rakaat benar Kak, 2 kali salam. Bila kita dizolimi saudari Mi, aku nggak menjauh, dosa nggak Mi? Aku agak menjauh. Oke, kalau kakak dizolimi, lebih baik kakak nggak usah deket-dekat dulu, tapi tetap tegur sapa ya.
Cilacap ikut hadir Mi. Cilacap tuh daerah Jakarta ya? Cilacap tuh daerah Jakarta ya? Waalaikumsalam Kak Endang. Alhamdulillah semakin tahu jadi lebih berusaha lebih baik Mi. Alhamdulillah Kak. Mi telat, iya Kak, masuk aja masuk. Mengkodok sholat, mana tadi? Mengkodok sholat, mengkodok puasa di hari Senin niatnya bagaimana? Oke. Misalnya kakak punya hutang puasa nih, ya, oke? Kakak punya hutang puasa. Nah, kakak berusaha untuk menggantinya. Nah, itu ada pahala di situ. Oke. Kalau misalnya kakak niatnya untuk hari Senin sama Kamis, itu dapat pahala sunnahnya Kak. Puasanya di hari Senin Kamis dapat pahala sunnah, tapi niatnya yang wajib. Saya niat puasa qada Ramadan, ya Kak, wajib karena Allah Ta'ala, gitu. Mi, kalau sholat tapi nggak bisa bacaan lafaznya gimana Mi? Makanya gini Kak. Oh Jawa Tengah Mi, Cilacap, oke. Gini ya. Jika teman-teman belum bisa bacaan sholat, kakak nggak ada salahnya kakak belajar dari aplikasi Yusuf. Kalian tahu aplikasi Yusuf? Ya? Oke? Tahu nggak? Nah, jadi kakak boleh ngeliat di situ, kakak pelajari pelan-pelan. Atau kakak belajar sendiri, kakak dengerin Al-Fatihah itu bacaannya gimana, ya, surat pendeknya yang pendek-pendek aja dulu belajarnya, gitu ya. Apa aplikasi Yusuf Mi? YUTUB. Saya takut kena pelanggaran kalau nyebut itu. Mi, mau tanya, sekarang kan banyak perempuan itu perocok. Perocok itu dosa nggak sih Mi? Izin ya Kak. Kalau di dalam perocok itu ada sesuatu yang mengharamkan, itu berdosa. Karena kan saya tidak tahu ingredient yang di dalam perocok itu, di dalam rocok itu ada apa aja. Saya kan nggak tahu. Kalau misalnya seandainya di situ ada ingredientnya atau ada isinya yang berbau haram, sebaiknya ditinggalkan. Karena perocok itu pertama tidak baik. Yang kedua, kalau kakak menyebarkan asap aja itu membuat orang lain itu kena paru-parunya. Apalagi yang aktif, gitu ya. Perocok itu begini nih kan nih. Saya plesetin. Karena kalau saya nggak plesetin nanti saya kena pelanggaran, gitu ya. Allahu alam, jadi semua masing-masing aja ya Kak. Oke. Salat awabin afdolnya 1 kali salam atau 2 kali salam? 2 rakaat, gitu ya Kak. Hukum orang yang geser-geser patok tanah Mi. Kakak geser-geser patok tanah padahal bukan punya dia, ibaratnya mencuri. Ya Kak, kalau ada orang yang mencuri berarti kan berdosa. Berdosa masuk apa? Neraka. Diapain kata surat Al-Muluk? Dilemparin. Kemana? Ke dalam pusaran api neraka. Ya. Nah, gimana hukumnya kalau kita gadein emas? Hukumnya haram atau enggak? Tergantung pada saat kakak akadnya. Kalau kakak misalnya menggadaikan emas, lalu emasnya itu kembali kepada kita, terus kita dapat uang, berarti kan uang dengan uang, ya Kak? Itu tidak diperbolehkan. Tergantung akadnya ya. Buat apa kalau kita gini loh Kak? Saya sih menyarankannya begini. Jangan pernah membuat diri kita tambah pusing. Kalau memang kita tidak mampu, sudah apa adanya aja. Mi, bisnisku ngereditin emas, dosa nggak Mi? Akad kreditnya seperti apa Kak? Kalau akad kreditnya jual beli, itu diperbolehkan. Kalau hutang piutang, uang dengan uang, itu tidak baik Kak. Tolong jawab dong Mi. Kakak pertanyaannya nggak ada, kok tolong jawab yang mana? Nggak ada pertanyaannya, kok tolong jawab ini. Mi, kalau suka ngegeser bak sampah karena mepet tembok kita karena semut, dosa nggak Mi? Enggak. Sebaiknya salat awabin 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nggak ada pertanyaannya Kak. Kefilter mungkin. Kakak bunga sama kupu-kupu itu nggak ada pertanyaannya. Mi mau tanya, kalau pakai cincin zikir di tangan kiri boleh nggak Mi? Sebaiknya di tangan kanan. Sebaiknya di tangan kanan ya. Waalaikumsalam Kak. Jadi kalau zikir itu kan lebih memudahkan. Zikir itu sebenarnya bisa pakai jari-jari. Segini nih 15. Umi, halangan sucinya berapa hari normalnya? Bisa 15 hari. Aku ngasih akadnya kakak seperti apa? Mi, bagaimana caranya agar khusyuk ketika sholat? Perbaiki wudhu, perbaiki ceboknya,
perbaiki pembacaan istighfar setelah sebelum adzan subuh. Kalau sholat syuruk di rumah untuk wanita boleh nggak? Boleh. Kalau kita punya ilah, artinya punya pengecualian. Bisa jadi kalau ada anak yang mau kita urusin tapi kita pengen sholat duha, lakukan aja karena Allah ya. Sholat kelihatan jari kaki, sebaiknya pakai kaos kaki. Mi, kalau pakai wifi bocor gimana Mi hukumnya? Ini saya pakai wifi gratis punya tetangga yang bocor. Kak, sebaiknya kakak jangan pakai wifi tetangga kalau nggak ada izin ya. Kalau sudah diizinkan boleh, khawatirnya kakak jatuhnya mencuri gitu ya. Oke. Sholat qobliyah subuh dikerjakan apa harus nunggu adzan subuh? Iya, qobliyah artinya sebelum, tapi pelaksanaannya setelah adzan. Setiap habis sholat baca sholawat adrikni buat anak, boleh nggak Mi? Tiap tahajud boleh. Mau tanya kalau puasa qadha udah niat terus buka dosa nggak dosa Kak. Jadi besok harus diganti lagi ya. Boleh nggak suratnya yang lain? Itu udah paling pendek Kak. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Mau pakai kuota azza boleh Kak. Jadi intinya sebaiknya kalau kakak punya wifi kok sekarang murah Kak. Apalagi kalau lagi ada promo. Dia wifi itu sebulan gak nyampe 300.000. Orang haid, sholawat, sedekah gitu ya. Misalnya baru tahu kalau zikir ternyata harus tangan kanan, selama ini tangan kiri. Bukan, tadi dia bertanya dia itu pakai apa tuh namanya, apa zikir itu yang tadi tuh yang cincin zikir sebaiknya pakai tangan kanan, jangan dia pakai tangan kiri gitu ya. Nah kita selalu melakukan yang kanan itu lebih baik ya. Waalaikumsalam Kak. Anak dikasih nama Zibril boleh nggak? Maksudnya gimana tuh Kak? Zibril. Kakak punya arti nggak dari Zibril itu? Kalau Jibril kan malaikat Jibril. Kalau Zibril itu apa artinya Kakak? Bisa jadi khawatirnya Gabriel gitu, Gabriel. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Mi, sholat imam kurang 1 rakaat, kita gang, apa itu gang? Kakak pertanyaannya banyak sekali yang kefilter loh. Udah gitu pertanyaannya satu persatu kepotong gitu. Gajian sebulan sekali, sengaja TF ke mama di waktu subuh, apa itu termasuk sedekah subuh? Kakak niatnya bagaimana? Kalau kakak niat sedekah subuh boleh ke orang tua ya. Mi, sholat duha baiknya berapa rakaat? Kalau 1,5 jam setelah fardu subuh itu 2 rakaat, yang pahalanya senilai dengan haji dan umroh. Kalau di jam 8, 9, 10 2-4 rakaat, 2 kali salam. Kalau di akhir duha di sekitar jam 11 itu bisa sampai 12 rakaat boleh. Baca Al-Quran pagi, siang boleh kami? Boleh. Kapanpun boleh Kak kalau baca Al-Quran. Surat Al-Muluk sama Al-Waqiah apa bedanya Mi? Banyak Kak, kita sudah ngebahas itu. Surat Al-Muluk sama Al-Waqiah. Al-Muluk itu tentang yang maha merajai, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha pemilik langit, bumi, sama isinya. Kalau Al-Waqiah itu bercerita tentang hari kiamat itu pasti akan datang. Karena surat Al-Waqiah itu mengingatkan kita tentang 3 golongan. 3 golongan artinya ada golongan yang kanan yang akan masuk ke dalam surga, dan golongan kiri yang akan masuk ke dalam neraka, dan golongan orang-orang terdahulu yang sudah beriman yang sudah masuk ke dalam surga. Itu surat Al-Waqiah. Iya Kak Rizka ini baru kebaca tapi nggak ada pertanyaannya ini.
saya tiap hari sholat awabin cuma 2 rakaat. Kalau kita masih banyak hutang puasa Ramadan, kita puasa Rajab boleh-boleh. Sholat awabin haruskan 6 rakaat, dalilnya seperti itu. Man sholat, siapa yang sholat 7 rakaat, 6 rakaat ba'da sholatil maghrib, setelah sholat maghrib, walam yatakallam fima bainahunna, jangan ngobrol di antara maghrib menuju isya, maka baginya bagaikan dia qiyamul lail 12 tahun lamanya. Hifzil iman, menjaga keimanan. 2 salam, 2 salam, 2 salam, gitu ya. Berdosakah kalau saya malas ingetin anak dan udah dewasa untuk mana tadi? Untuk sholat, dia suka marah-marah. Kak, saya sudah sering sampaikan ya di live streaming saya, jika kakak punya anak, lalu dia malas sholat, itu ujian buat kakak. Ujian buat kakak, bahwa anak itu tanggung jawab kakak. Jangan pernah katakan malas untuk mengingatkan anak, karena nanti kakak dimintai pertanggungjawabannya. Dia sudah dewasa, iya tetap masih tanggung jawab kita. Karena ketika dia malas untuk melaksanakan sholat, tolong diingat, pernah gak orang tua memberi makanan dari yang haram? Pernah gak orang tua memberikan pakaiannya dari yang haram? Pernah gak sering anak itu diajak ngobrol, dipeluk, didoain? Maka sering-seringlah berdoa untuk anak, ya. Sholat awabin di rumah kak habis maghrib. Zikir habis sholat duha kak. Zikir habis sholat duha boleh baca doa, itu udah termasuk zikir. Kalau sholat subuh kesiangan niat qadha atau gimana? Kesiangannya berapa kali? Kalau cuma sekali langsung sholat subuh. Jam berapapun kakak langsung sholat subuh. Tapi kalau keseringan ada dosa yang belum termaafkan, ya. Tawasul apakah nirah yang kakak minta? Laki-laki apa wajib sholat di masjid? Kalau di rumah gimana? Sebaiknya laki-laki itu sholat di masjid. Sebaiknya, ya. Kakak yang tadi bertanya kalau menggadaikan emas, karena kakak bisnis emas, siapa tadi yang bertanya tadi? Dia tergantung akadnya ya kak. Akadnya itu murabahah. Murabahah itu jual beli dengan margin atau margin dengan keuntungan. Keuntungannya tetap. Ya kakak misalnya jual, murabahah itu namanya. Kakak jual beli dengan margin atau keuntungan yang tetap, ya kak. Atau ijarahnya muntahiyah. Jadi sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Misalnya kayak gitu. Ya, ini banyak sekali pertanyaan ke filter. Umi kok nggak buka room baca Al-Quran? Sudah, saya sudah baca Al-Quran tadi kak. Tadi kan kita sudah baca Al-Quran. Mi, kalau puasa Rajab minimal berapa hari ya? Semampunya kakak ya kak, karena dia sunnah kak. Maksudnya naikkan komal Umi, maksudnya gimana kak? Oh, enggak kak, saya enggak kayak gitu. Nih setelah salam sebaiknya duduk yang baik gimana Mi? Kakinya seperti biasa, berdoa aja untuk biasa, semampu kakinya. Karena kan kadang kaki orang itu ada yang udah sakit lututnya gitu ya. Boleh berdoa, kalau misalnya sakit lututnya kakinya boleh dipanjangin dulu, baru kakak berdoa gitu. Apakah doa orang yang dizolimi itu dijabah? Kalau doanya yang baik. Kalau dizolimi itu doanya, ya Allah ya Razak, kasih saya rizki yang halalan wasi'an mubarakan. Kalau dizolimi jangan doa yang buruk-buruk, nanti jatuhnya buat kita sendiri. Bayar utang puasa di bulan Rajab masih bisa kak. Kakak kalau pengen puasa Rajab, kakak niatnya puasa qadha ya. Oke, sholat duha 4 rakaat 2 kali salam. Iya, betul sekali kakak. Titik. Waalaikumsalam kak Okis. Banyak sekali pertanyaannya ke filter. Kalau baca Al-Quran sambil nonton handphone, sambil nonton TV, kakak baca Al-Quran terus nonton TV, bisa kak konsentrasi? Boleh-boleh aja sah, yang penting punya wudhu, pakai baju yang terbaik. Jam berapa waktu syuruk? 1,5 jam setelah fardu subuh. 1,5 jam setelah sholat fardu subuh di daerah masing-masing. Ya, kalau di Jakarta sekitar setengah 6 lewat. Nih baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, apakah harus selesai dan tamat? Lebih baik seperti itu. Cara baca tawasul, kakak tawasulnya yang ditanyakan apa kak? Misalnya tawasul istighfar, tawasul syahadat, tawasul sholawat, kakak yang ditanyakan apa? Atau membaca Al-Fatihah. Kalau sholat subuh udah kesiangan bangun, terus kita mandi dulu, akhirnya sampai jam 7, apa kita tetap sholat? Kakak qadha. Kalau kakak bangun tidur ya, sebaiknya kakak bersihkan badan biasa aja, yang penting bajunya bersih, kakak langsung sholat.
Udah terlambat jangan mandi. Kalau kakak mandinya gara-gara apa nih? Mandi apa? Mandi wajib atau karena apa? Mi, kalau ngaji Yasin sama-sama boleh nggak lonjoran kakinya? Kalau kakinya nggak kuat kakak selonjorin itu boleh, ya. Kadang gini, ada orang yang kakinya udah nggak kuat kak, gitu. Oh, kalau mandi wajib, oke. Kalau mandi wajib itu kakak sebaiknya segera mandi lalu kakak sholat, ya. Mi, apakah sholat sunnah atau tahajud kita diterima sementara anak disuruh sholat susah? Itu udah masing-masing nggak? Kita udah mendoakan anak, kita udah bangunin anak untuk sholat, anaknya susah, lalu kita sholat, ya udah itu doanya buat kita. Dizolimi contohnya apa, Mi? Dihianatin, dikatain, dihina, dicaci maki. Mi, anak-anak disuruh sholat susah, saya selalu doa. Kak, gini loh kak, kata surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisabri wassalah. Kenapa sholat itu di nomor 2? Yang pertama itu sabar. Sabar itu kan gak gampang. Cuma kalau kita bilang bisa, itu pasti bisa. Pasti kita bisa. Sabar. Sabar itu dengan cara duduk, ngambil air wudhu, nanti pasti akan tenang. Ini permasalahannya selalu sama anak. Sabar dan sholat. Kenapa sholat? Karena kalau orang sholat, doanya dijawab. Kalau sholatnya benar. Tadi saya sudah praktekin ketika ruku, ketika sujud. Maka kakak baca doa di situ, di sujud terakhir. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi hidayah. Beri hidayah kepada anak-anakku agar mereka mau sholat. Kak, hidayah itu bisa datang sekarang, bisa nanti di tengah-tengah, ataupun nanti di belakangan ketika kakak sudah meninggal dunia mungkin. Hidayah itu pasti akan datang. Jadi sabar ya. Bagaimana caranya sabar? Perbanyak istighfar. Kapan? Sebelum azan subuh. Syaratnya apa? Tahajud. Maka perbaiki sholat kita. Insya Allah semua akan rentetannya itu bagus. Aku berdoa yang buruk untuk orang. Apakah aku dosa? Kak, gini loh. Ketika kita disakitin, lalu kita berdoa yang buruk. Kakak sudah pernah saya kasih tahu langit itu ada berapa lapisannya dalam Al-Quran? Ada 7 kan? Bayangin kalau kakak disakitin, doanya nembus sampai langit ke-7. Bayangin. Lebih baik ketika kita disakitin, doanya yang bagus buat diri kita. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati saya. Ya Allah, Ya Wahhab, beri saya pekerjaan ya Allah untuk menghindari rasa pikiran orang-orang yang pernah nyakitin saya. Sambil beresin rumah tapi saya bisa punya kerjaan ya Allah, bimbing saya ya Allah. Itu lebih mustajab. Kalau kita doanya kak, mayyaqulu qawlan khairan wa huwa qadarullah. Kalau kita doa untuk yang baik, maka itu takdir kita. Mayyaqulu qawlan syarran, siapa yang berdoanya doa buruk sampai langit ke-7, nyampe tidak ada pemilik doa yang kakak ucapkan, itu akan kembali buat kita. Na'udzubillah. Misal kakak disakitin, kakak digalakin, kakak dihianati, tapi kakak doanya buruk. Kakak berdoa, langit ke-7 gak ada doanya buat kalian. Gak ada doa yang buat orang yang kalian doakan, nyampe buat kita karena kita yang berdoa. Kira-kira lebih baik doa apa? Doa yang baik kan? Itu. Kalau kakak doanya yang buruk-buruk, misalnya saya sumpahin dia mati, gak ada pemilik doanya, buat kita nanti itu doa. Mendingan doanya yang baik-baik. Ya, na'udzubillah. Makanya kalau disakitin inget ya, duduk dulu, istighfar, tenangin diri, ambil air wudhu, dia akan meredamkan emosi. Orang wudhu itu meredamkan emosi. Lalu angkat tangan, berdoa, kata surat Al-A'raf, pakai Asmaul Husnanya. Ya, dia sudah menghancurkan rumah tanggaku. Kak, dengarkan saya. Kakak boleh benci. Kakak boleh benci. Dia sudah menghancurkan rumah tanggaku. Sekarang saya tanya, kenapa sampai Allah uji kakak? Pernah nggak kakak ngegibah? Pernah nggak kakak berbuat maksiat? Pernah nggak kakak berbuat zolim? Pernah nggak kakak berbuat zina? Pernah nggak kakak berbuat dosa? Tanya sama diri sendiri dulu. Jangan menyalahkan orang lain yang sudah menghancurkan rumah tangga kita. Bukan. Tanya sama diri sendiri. Pernah berbuat dosa apa? Sampai Allah menurunkan rasa sayangnya. Supaya apa? Rasa sayang Allah